yang dia tahu dia akan nikmati. Itu bicara tentang apa? Tanggung jawab. Lihat itu 3 poin penting mengapa Tuhan panggil murid-muridnya itu latar belakangnya adalah fisherman, nelayan. Satu tadi apa? Belajar setia. Yang kedua apa? Belajar taat. Dan yang ketiga apa? Belajar bertanggung jawab, sehingga mereka menikmati tanggung jawab itu, mereka nikmati. Nah, coba perhatikan itu. Saat saudara melayani Tuhan, apakah benar kita sudah setia? Apakah benar kita sudah taat? Karena setia itu bicara tentang apa, saudara? Waktu. Saya menikah dengan suami saya, yang bisa bilang saya setia dan bisa bilang suami saya setia, waktu yang menentukan. Dipisahkan oleh maut. Itu bicara waktu. Nah, di dalam menunggu waktu itu kan prosesnya banyak. Karena perkenalan pertama setahun, kok dia pakai handuk buangnya sembarang tempat. Dulu saya sendiri kalau saya mau ini itu boleh, sekarang nggak bisa, harus bicara dulu. Kan banyak. Hati-hati, saudara. Saya ini konselor dan saya punya sekolah home care character building, membangun keluarga yang pranikah sebelum menikah. Jadi kalau sebelum menikah, saya konseling mereka pranikah. Mengapa kamu suka sama dia? Ada apa yang kamu cari? Ya kan gitu. Latar belakangnya bla 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 bla. Bibit, bebet, bobot itu harus tahu. Karena banyak rumah tangga akhirnya putus di jalan setelah tahu bibit, bebet, bobotnya. Anak muda, saya nggak sarankan Anda hanya suka melihat karena good looking. Oh cakep, oh cantik. Itu kurang sekali. Latar belakangnya, apakah keluarganya pemabuk? Maaf kata, pezina? Maaf kata, pemalas? Ini semua harus dicari tahu. Karena waktu kita tidak memikirkan itu, hanya mikir sesaat, maka Anda akan menuai waktunya saat Anda menikah. Banyak rumah tangga yang rusak karena itu. Nah, tentu peran konseling itu penting di pranikah. Bahkan saat dia sebelum nikah, maaf kata, ada pernah tidur dengan orang lain, nikah sama orang lain. Itu juga terjadi KDRT di dalam rumah. Nah, makanya perlu diselesaikan supaya saling menerima dan saling mengasihi seumur hidup. Itu perlu sekali. Nah, saya mau katakan sekali, bicara setia itu semua include di dalamnya yang saya ngomong tadi. Nah, bicara taat itu diuji oleh karakter dan ruang hidupmu, dengan siapa engkau bertemu, engkau sedang buat apa, apakah pergaulan yang buruk merusak yang baik, semua itu terhitung di situ, saudara. Taat kepada firman Allah. Oh, Tuhan bilang jangan begini, aku jangan begitu kalau begitu. Jadi harus taat. Ketaatan bicara karakter, saudara, dan tanggung jawab. Tanggung jawab bicara hal kecil. Kita selalu mau yang besar dulu, tapi Tuhan berkata perkara kecil setia, baru aku kasih kamu yang besar. Bagaimana kita bisa bilang setia? Yang mana? Yang mana perkara kecil kamu setia baru dikasih yang besar? Saat engkau berdoa nggak ada yang lihat, hanya Tuhanmu yang lihat. Itu perkara kecil. Saat engkau berpuasa nggak ada yang tahu, karena engkau berkata cuci mukamu, jangan ada orang lihat kamu puasa, hanya engkau dengan Tuhanmu. Sementara kita kalau buat sesuatu kita mau orang lihat. Yang kita mau orang lihat itu Tuhan gak lihat, saudara. Saya mau bilang saudara lagi, yang kita mau orang lihat Tuhan tidak lihat. Karena Tuhan bilang perkara kecil dulu, baru kamu dikasih besar. Yang kecil itu adalah orang gak lihat, tapi hatimu dengan Tuhanmu. Bow down, saka, Torah, proskuneo, menyembah dari hati. Amin. Gak ada orang yang lihat. Kadang-kadang saya udah capek, saudara ya, karena saya dari pagi sampai malam tuh ngajar, belum mengajar kelas, apalagi mengajar mahasiswa yang online seluruh Indonesia, seluruh dunia itu. Kadang duduk doang, tapi depan laptop dan Zoom itu kan capek luar biasa. Karena apa? Bikin pelajaran itu kepada mahasiswa, kepada dosen-dosen, itu pakai logika yang butuh energinya luar biasa. Belum lagi mendengar problem, masalah dari jemaat, masalah-masalah dari orang-orang yang punya problem, datang dari kota-kota yang lain, cari dan menceritakan masalah mereka. Dan dari konselor, kita hanya diam, oh iya oke. Dan bayangkan dia berjam-jam karena nggak boleh ngomong dulu, sebelum tahu dia sedang punya masalah apa. Setelah dia ngomong baru kata, oh iya itu semua tersimpan. Bayangkan ribuan ada punya masalah di otak kecil ini. Melelahkan luar biasa. Kalau saya
tidak menikmati hadirat Tuhan, kalau saya tidak setia dengan Tuhan di perkara-perkara kecil yang orang lain gak lihat itu, saya tidak akan kuat seperti sekarang. Jadi saya mau bilang sekali lagi, perkara kecil itu bukan orang lihat, tapi it is you and your God. Amin. Katakan amin, haleluya. Itu hatimu dengan Tuhanmu, saudara. Ya. Jadi waktu saudara melihat perkara yang Tuhan kasih buat kita, apakah kita taat di situ? Apakah kita mengasihi Tuhan? Ini ayat luar biasa, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera. Kata segera ini bicara tentang apa? Langsung. Contoh ya, lagi kerja. Ada tamu. Bayangkan tamu agung datang, kayak apa kita? Kita akan tinggalin semua. Ini makanya Tuhan kasih contoh dan ceritanya kepada tentang Marta dan Maria. Marta Maria adalah kakak adik. Mereka dikunjungi oleh Yesus. Tiba-tiba si Maria pas tahu Yesus datang, dia langsung tinggalin semua dan duduk di kaki Yesus. Oh yes Tuhan, oh yes Tuhan. Kenapa? Karena Maria tahu ini tamu agung. Dia gak mau buang-buang waktu. Dia tinggalin semua kesibukannya. Dia mulai dengarkan Yesus. Tamunya datang di rumahnya. Tapi Maria tidak. Tamu agung datang, dia langsung tinggalin tamunya. Dia pergi sibuk siapkan minum teh. Pertanyaan saya, apakah ada yang salah dengan sikapnya Marta? Tidak. Kita mesti belajar etika. Tamu datang kan mesti bikin minum. Betul? Betul. Tapi nilainya di sini yang banyak. Kadang-kadang kita ketinggalan nilainya. Apa nilainya? Kita lupa yang datang, yang ketok pintu di depan hati kita. Kalau Anda di rumah ada gambarnya Yesus mengetok pintu. Itu gambar. Siapa yang ketok pintu? Yesus. Pintu siapa? Pintu hati kita. Pintu hati saya. Dia ketok pintu. Bayangkan setahun Tuhan ketok pintu terus. Kita bisa tutup. 2 tahun ketok pintu, tutup lagi. Ini Marta, Tuhan langsung datang. Dia nggak ketok pintu lagi, dia langsung datang. Tapi dia langsung ke belakang siapkan makan. Dia lupa bahwa tidak ada yang salah memang dengan sikapnya, tapi dia lupa yang datang ini adalah tamu agung, raja segala raja. Tidak perlu siapkan makanan jasmani karena dia yang punya segala-galanya. Kadang kita lupa bersikap yang benarnya yang mana dan kepada siapa kita bersikap. Ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya ketinggalan lagi dan ketinggalan lagi. Coba lihat contoh yang kedua. Kita lihat next slide ya. Kita mau kasih contoh nanti buat kita. Sebelum kita ke slide itu, kita mau lihat contoh ini dulu ya. Karena begini, saya selalu percaya opportunity it's come to you. Amin. Amin. You know bahasa Inggris? I see. Bahasa Jawanya adalah opportunity come to you. Artinya adalah waktu selalu datang kepada kami. Caranya Tuhan itu ada dengan kamu dan selalu tepat. Nah, mari kita lihat cerita ini paling menarik karena kita akan baca beberapa poin penting yang Tuhan mau kita tangkap dari panggilan Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Mereka membuang kesempatan. Ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada. Ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lihat ayat 14. Itu poinnya di ayat yang kita akan bahas ini, tentang menggapai panggilan Tuhan.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Makanya kalau kita ibadah hari Minggu ini adalah celebrate, merayakan pestanya Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi ini adalah kesempatan kita menikmati hadirat Tuhan dan kita memberikan pujian penyembahan yang paling spektakuler kepada Allah kita. Karena kita sedang merayakan Dia bersama dengan malaikat-malaikat surgawi, dengan semua orang kudus yang hari ini beribadah dimanapun. Saudara bisa bayangkan itu, ya? Dan waktu engkau merayakan Dia, betapa Dia bahagia, Dia tersenyum, dan Dia melepaskan berkat kepadamu. Itu poinnya, saudara. Jadi kita beribadah ini harus datang dengan sukacita, dengan rasa haus dan lapar, rindu akan Dia, sehingga Dia berkata, oh umatku ini datang dengan sukacita, aku lepaskan berkat kepada mereka. Itulah makanya kenapa kita berkata, beribadahlah karena ibadah mengandung banyak janji di saat ini maupun yang akan datang. Tujuannya apa? Memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam rumah Marta dan Maria, Marta ketinggalan panggilan. Coba kita lihat ceritanya paling menarik sekali. Kenapa? Karena Marta akhirnya bilang begini sama Yesus, Tuhan Yesus, kamu kok gak lihat sih? Lihat aku kerja sampai dari sini. Kok Maria cuma duduk? Apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita itu nggak dilihat oleh Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Lalu Tuhan tegur Marta dengan keras, Marta, Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan segala perkara. Tapi lihatlah Maria, dia telah mendapatkan apa yang dia punya dan tidak akan diambil daripadanya. Bukankah selalu begitu, saudara? Ya, ada kesempatan, ada opportunity, kita biarkan. Ada kesempatan, ada kita tinggalkan, dan kita lebih kepada hal-hal duniawi yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi kita lupa Tuhan selalu datang di hati kita dan mau untuk mengubah kita. Katakan amin. Jadi begini, sekarang bisa cari dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak berkat di sini. Ya, Kejadian sampai Wahyu ada kata berkat. Coba cari baik-baik. Ya, ada banyak orang bilang kata berkat itu bicara tentang finansial, tentang makan minum. Padahal arti kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu itu sama sekali jauh dari yang namanya uang, jauh dari namanya makan dan minum. Dengar ini baik-baik, saya hamba Tuhan, saya gembala, saudara. Saya bicara, Anda tidak tersesat dengan kata-kata ini. Ya, jadi berkat itu nggak bicara finansial. Berkat itu nggak bicara makan dan minum. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir soal makan, minum, dan pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau you kenal Tuhan, kamu dihidupkan oleh Tuhan soal makan, minum, pakai, semua beres. Katakan amin. Amin. Tapi bukan kebalik. Dalam dunia ini Anda cari berkat yang diistilahkan dengan apa? Finansial, betul? Uang, makan. Padahal itu bukan. Berkat itu bicara tentang apa? Kekuatan, sukacita. Karena Anda mau tahu, sukacita yang kekal itu nggak bisa dibeli dengan uang. Amin. Damai. Anda nggak bisa bilang, aku mau healing dulu. Kemana? Ke pantai, ke Heha Ocean. Nggak bisa. Pulang dari Ocean View atau Ocean atau Heha Ocean. Udah pergi belum? Nah, setelah ini kita jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan karena saya menikmati semua yang punya Tuhan di dunia ini. Amin. Tapi dengar baik-baik. Healing dulu. Anda pergi karena masalah, jadi Anda bilang healing. Saya bertanya, pulang healing, masalah selesai?
Pulang healing, apakah Anda damai-damai saja? Jadi berkat yang Tuhan jamin itu adalah berkat damai sejahtera, amin. Sukacita, amin. Yang gak bisa dibeli dengan uang, yang gak bisa dibeli dengan apapun, Anda menerimanya. Katakan amin, haleluya. Makanya waktu kita beribadah, berkat itulah yang Tuhan curahkan. Jangan berdoa untuk makan dan minum Allah saja kamu saudara. Itu hanya sekunder yang Tuhan sudah siapkan, come on. Tapi anak Tuhan paling sering cari yang sekundernya, yang nomor 2-nya. Oh Tuhan, berkati aku. Coba lihat ya. Atau Tuhan ciptakan kita berkata beranak cucu, amin. Penuhilah bumi, amin. Berkuasa. Dengarkan baik-baik kalimat ketiga, berkuasa. Dan yang keempat, taklukkan. Berarti Anda punya berkat tersendiri di situ. Tapi memang, ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Ada banyak orang cari kerja, kasih lamaran 100 lembar, kemana-mana gak diterima. Jangan bilang Tuhan gak dengar, jangan bilang Tuhan gak jawab. Alkitab bilang di ayat yang lain Yesaya, dosamulah yang menghalangi semua yang baik ini terjadi padamu. Dan kalau kita baca kitab Hagai, Tuhan bilang kamu makan banyak-banyak, tapi kamu gak kenyang. Kamu minum-minum tapi kamu haus terus. Kamu nabung-nabung tapi kamu nabung di tabungan yang bolong. Kenapa? Karena hidupmu kau biarkan untuk tinggal dalam dunia. Hidup rohanimu kamu tidak bangun. Perhatikan itu baik di Hagai pertama. Jadi anak-anak muda bersyukur kalau ada kesempatan melayani Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan kita dikasih ruang dan waktu untuk bisa memuliakan Allah kita. So berkat itu bukan bicara finansial dan makan minum, karena Allah sudah pasti dan pasti menjamin kita, katakan amin. Amin. Tapi yang kita perlu cari itu adalah berkat rohani kita. Karena kalau Anda bijak, Anda seperti Salomo. Salomo itu nggak punya uang, tapi karena dia bijak, orang kasih hadiah, orang kasih mutiara-mutiara, batu-batu permata, dan dia membangun kerajaannya, istananya luar biasa dengan semua keindahan itu. Makanya Alkitab bilang apa? Lihatlah, kamu ini tidak sangat indah, lebih indah dari keindahan Salomo dengan bermegah pakaiannya. Saudara dan saya itu, kita itu bermegah karena lebih dari yang Salomo miliki. Jadi kalau kita merasa, oh aku kurang makannya, kurang uangnya, kurang, ini bukan bicara itu. Coba pikirkan lagi, ada apa? Oh aku kurang berdoa, ya itu dia. Oh aku kurang beribadah, yes itu dia. Oh aku kurang mencari Tuhan, yes itu dia. Aku kurang baca firman, yes itu dia. Karena kalau engkau berusaha di dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, it's all come to you, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Coba Anda kuliah, tapi kok nggak dong-dong. Aduh, jawabannya apa ya? Nggak dong-dong. Skripsinya nggak selesai, nggak dong-dong. Berarti ada kebutuhan yang menutup. Sementara kita terima berkat anugerah, diciptakan sedang segambar dengan Tuhan. Self love, kasihilah dirimu sendiri. Ini bukan bicara ego, ya. Kita bilang apa? Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Rupanya I cannot love someone else, another place, dimanapun dia, kalau saya belum bisa mengasihi diri sendiri. Orang kalau kepahitan, jangan bilang dia bisa bilang shalom sama orang, gak bisa, karena dia sendiri belum mengalami shalom. Jadi kalau kita itu penuh dengan kasih Tuhan, udah komplit. Orang lain mengasihi kita itu bonus, haleluya. Orang gak mengasihi kita, kita gak biasa, ada yang kurang, karena kita udah penuh dengan kasih Bapa. Amin. Ini penting. Jadi belajar Alkitab itu banyak sekali itu firman Allahnya dahsyat betul. Tapi you harus serius dalam mengupas firman Allah. Banyak
nonton YouTube banyak bikin Anda tersesat juga. Karena YouTube banyak sekali yang mulai bertengkar kan. Firman Allah bukan untuk dipertengkarkan. Firman Allah untuk dirilis dalam jiwamu, diamenkan, diambil, dihidupkan dalam roh.